Selamat datang kembali di materi kuliah online manajemen organisasi. Saat ini kita masih ada di bab mengenai power and influence bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya membahas mengenai definisi dari power dilihat dari ruang lingkup manajemen organisasi. Kemudian beberapa jenis power. Yang pertama adalah legitimate power berdasarkan kekuasaan, dan yang kedua adalah reward power berdasarkan imbalan yang diberikan. Kita lanjutkan lagi mengenai jenis-jenis power ini. Berikutnya adalah coercive power. Coercive power ini kekuatan yang dimiliki karena memiliki kemampuan untuk melakukan atau memberikan hukuman. Capability to punish non-compliance of follower. Example, burn notice. Misalnya dipecat ya, burn notice. Dipecat dengan tidak hormat, itu burn notice. Jadi karena dia pimpinan gitu. Dan ini tidak hanya pimpinan biasa, misalnya dia adalah pemilik perusahaan yang secara utuh gitu ya, mengontrol semua yang dia miliki di perusahaan tersebut, dan kemudian dia memiliki kekuatan untuk memecat orang seenaknya. Nah itu coercive power. Keywordnya unexpected side effect. Jadi kalau itu dimanfaatkan dengan salah, maka bisa menjadi sesuatu yang jelek ya. Mungkin akan ada dendam, akan ada keinginan untuk membalas ya, atau ketakutan yang berlebihan begitu. Power yang berikutnya adalah expert power. Expert power ini kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain berdasarkan keahlian yang dimiliki. Misalnya seperti saya mengajar. Ya, karena keahlian yang dimiliki, maka saya diasumsikan begitu bisa mempengaruhi mahasiswa. Begitu juga dengan guru, entah itu dari mulai guru TK, guru PAUD, guru SD, SMP sama dengan SMA. Kata kuncinya adalah mampu menangani situasi yang sulit. Mungkin kalau seperti saya ya, di mahasiswa begitu tidak terlalu terlihat ya. Tapi Anda bisa bayangkan kalau itu guru TK misalnya, ya, yang keadaannya bisa jadi sangat sulit gitu untuk menenangkan murid-muridnya. Ya, tetapi karena punya expert power, maka hal tersebut bisa diatasi. Berikutnya adalah referent power. Referent power ini adalah kekuatan yang dimiliki karena karisma, karena aura. Nanti ini akan bersambung di bab tentang leadership. Referent power ini sangat langka karena tidak semua orang itu memiliki karisma atau aura yang bagus. Ya, bisa jadi dia pimpinan, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki karisma. Ya, bisa jadi dia memiliki uang yang banyak, tapi dia tidak memiliki karisma. Sehingga kalau jabatannya hilang, uangnya juga sudah nggak ada, maka dia tidak akan diikuti oleh orang.
Tetapi referent power, meskipun dia tidak memiliki uang, meskipun dia tidak memiliki jabatan, dia akan tetap memiliki kekuatan yang biasanya orang bilang intangible power atau kekuatan yang tidak terlihat. Ya, dan ini sangat sulit. Bisa jadi itu idola, artis begitu, atau karismatik leader. Ya, biasanya saya mencontohkan presiden pertama kita ya, Bung Karno, yang ya mungkin pro dan kontra, tapi itu terserah gitu. Tapi sejarah membuktikan bahwa beliau ini punya referent power yang sangat kuat ya. Anda bisa membandingkan pada saat itu beliau ini bukan militer. Ya, secara fisik sebenarnya juga tidak terlalu besar ya, biasa saja. Kalau dari sisi militer gitu, saat itu mungkin ada Jenderal Sudirman yang jauh lebih kuat ya. Kalau dari sisi fisik banyak waktu itu tokoh kemerdekaan yang juga mungkin lebih bagus ya. Kemudian dari sisi expert, banyak tokoh kemerdekaan saat itu yang mungkin dianggap lebih pintar dari beliau. Ada Bung Hatta yang lebih pintar dari sisi ekonomi, ada Haji Agus Salim yang juga sangat jenius ya waktu itu. Orang Haji Agus Salim ini sangat kuat ya ekspertisnya. Ya, tetapi Bung Karno ini punya satu hal yang tidak dimiliki yang lain pada saat itu, yaitu karisma. Yang konon kalau beliau berpidato maka semua akan terdiam, meskipun tanpa pengeras suara begitu. Dan hal-hal seperti ini sulit loh ya untuk dimiliki oleh seseorang dan tidak bisa dipaksakan. Di beberapa teori ini disebut sebagai gift atau karunia atau anugerah. Ya, itu referent power. Tidak mudah untuk mendapatkan ini. Tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Not always the best. Ya, itu tadi yang saya contohkan Bung Karno. Jadi bukan berarti dia yang terkuat, bukan berarti dia yang terbesar, bukan berarti dia yang punya jabatan, tetapi beda. Mungkin Anda ketemu hal-hal seperti ini kalau di lingkup sekolah gitu ya, atau di lingkup kelas. Mungkin ada teman Anda yang sebenarnya bukan ketua kelas, ya, juga tidak punya uang banyak begitu. Tetapi kalau teman Anda ini mengatakan sesuatu begitu, yang lain itu tiba-tiba ikut. Ya, tanpa sadar. Kita semua punya teman yang seperti itu, yaitu karisma yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang bahwa dia sebenarnya memiliki referent power. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda punya power di dalam ruang lingkup organisasi? Jawabannya sebenarnya tiap dari kita itu punya. Hanya mungkin kita tidak sadar. Itu yang pertama. Atau mungkin kita terlalu mengejar power tersebut. Saya ingin punya legitimate power, itu yang banyak dikejar ya sama orang. Apa kalau bahasa Jawanya apa itu? Ngatok ya, menjilat. Saya ingin punya power dengan cara memiliki kekuasaan, legitimate power ya. Ya, tapi faktanya itu kan limited. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh posisi. Apakah kita selalu punya power? Iya. Kita semua punya power. Anda yang menjadi anak di rumah dan memiliki adik, Anda pasti punya power. Ya, Anda punya legitimate power sebenarnya. Dan nanti ada sebagian dari kita yang akan berusaha memiliki power tersebut. Misalnya reward power. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki misalnya
hewan peliharaan. Itu salah satu cara untuk memiliki reward power, ya. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Jadi sekali lagi, tiap dari kita sebenarnya memiliki power, hanya mungkin tidak disadari. Tapi beberapa dari kita itu berusaha sedemikian rupa untuk memiliki power, dan itu biasanya legitimate power. Padahal legitimate power itu sangat terbatas. Itu untuk sementara di bab mengenai power and influence, masih di materi kuliah online manajemen organisasi. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.